Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali dalam sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk cerita-cerita. Sudah lama ya kita gak cerita-cerita ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngajak lagi teman-teman untuk cerita-cerita. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman untuk langsung di follow Instagram saya di sini, serta di share nanti video-video ini sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak orang yang termotivasi dengan amal-amal salawat. Pada teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja, nah, silahkan dibeli buku Salawatin Aja ini. Bisa Anda beli di toko buku Gramedia ya, di seluruh Indonesia, di mana saja. Ada nama saya di sini, Mukhlis Marsal. Di covernya berwarna hijau, tulisannya berwarna putih. Oke, jangan sampai nggak beli ya. Dan jangan lupa juga kepada teman-teman yang mempunyai testimoni salawat, langsung saja untuk dikirimkan audio testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Oke teman-teman, bagaimana ceritanya nanti akan kita bahas sebentar lagi. Oke, kita jumpa kembali ya teman-teman ya. Saya yakin akan membahas tentang video yang sangat viral pada belakangan ini, tentang ada anak muda yang bernama Ferdian Paleka, di mana beliau itu memberikan sumbangan, tapi yang sumbangannya isinya sampah, memberikan sembako ya, tapi isinya sampah dengan teman-temannya. Dan justru sama sekali tidak merasa menyesal dengan sikap ini, bahkan merasa bangga telah berbuat seperti itu, dan akhirnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, yang ingin saya bahas sekarang ini adalah kenapa sih hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ada beberapa faktor teman-teman ya, ada beberapa faktor. Saya nggak tahu Ferdian Paleka ini agamanya apa ya, apakah muslim atau non muslim saya nggak tahu. Tapi kalau seandainya muslim ya mungkin ada beberapa faktor juga. Faktor yang paling cenderung untuk seseorang itu bisa berbuat hal yang negatif, tetapi dia merasa tidak bersalah dengan apa yang dilakukan, itu pada dasarnya karena orang tersebut itu sudah memang di dalam dirinya itu ada makhluk halus atau ada jin yang tinggal, sehingga makhluk itu membuat pengaruh atau bisikan-bisikan kepadanya, sehingga untuk berbuat sesuatu hal yang tidak baik dan pada akhirnya mencelakakan dirinya. Maka dari itu kita perlu berhati-hati. Disitulah kita penting untuk senantiasa menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan tuntunan, agar kita selalu berada pada rel yang benar. Mungkin di luar sana ya, mungkin sangat banyak lagi orang yang jauh lebih bejat sikapnya, jauh lebih buruk akhlaknya dibandingkan dengan Ferdian Paleka ini. Cuma kesalahan Ferdian Paleka ini adalah mempublikasikan hal-hal yang dilakukan, hal negatif yang dilakukan itu saja. Nah, kalau seandainya mungkin dia melakukan itu tapi tidak dipublikasikan, tidak dilihat oleh orang, mungkin ya tidak seperti ini, tidak akan membuat dia ditangkap di polisi, tidak ya. Bahkan saya yakin sangat banyak orang-orang yang jauh lebih jahat dari itu. Kenapa? Apakah kejahatan ini sudah merupakan sangat fatal sehingga perlu diciduk polisi? Saya rasa memang iya. Apa pengaruh negatifnya seandainya beliau ini tidak diciduk polisi? Seandainya ini tidak diciduk oleh polisi, ini viewer akan semakin meningkat, orang-orang semakin banyak menonton hal yang tidak mendidik tersebut. Kemudian apabila viewernya meningkat, apabila subscribernya meningkat di channel YouTube-nya, itu juga menjadi barometer ataupun menjadi contoh bagi banyak orang, bagi anak-anak muda yang lain untuk boleh juga tuh bikin seperti itu tuh, nanti kalau saya bikin yang aneh-aneh, yang begini, yang model begini, nantinya saya akan viewernya naik, subscribernya naik, akhirnya saya jadi YouTuber terkenal. Itu sebetulnya efek negatifnya, sehingga memang orang seperti ini perlu ditahan dan diberikan sanksi begitu ya. Itu
agar para YouTuber juga dalam memberikan konten-konten bisa untuk lebih arif, bisa untuk lebih memperhitungkan sebelum sesuatu itu ditayangkan. Kalau ternyata memang harus membuat prank ya, memang ada batasan-batasan kok gitu. Jadi memang hidup ini perlu aturan ya. Ada aturan nilai-nilai agama, ada aturan sosial, ada aturan segala macam. Tapi kalau ada orang yang dia bertakwa, beriman kepada Allah, dia akan senantiasa berhati-hati dalam membuat sesuatu. Kalau seperti saya misalnya ditanya untuk membuat sesuatu, kenapa kok saya nggak pernah sih bikin prank atau berbuat sesuatu hal yang mungkin bisa saja kan saya membuat konten YouTube saya membuat prank lah, membuat onar lah, membuat hal-hal yang lucu atau membuat konten-konten yang memang misalnya saya membunuh binatang di videokan gitu, bisa aja kan. Tapi kan pertama di samping itu dosa, yang kedua adalah saya tidak mau itu menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu maksudnya adalah saya membuat dosa, kemudian orang-orang yang telah menonton kemudian meniru apa yang saya lakukan, kemudian itu pun akan mengalir terus dosanya ke saya gitu. Jadi manfaatnya apa? Jadi kepada teman-teman ya, bisa kita membuat konten, ya membuat video yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena terkadang ya ada kalanya memang kita tidak harus memperhitungkan viewer ataupun memperhitungkan penonton. Memang kalau saya perhatikan untuk di Indonesia, bahkan di dunia per-YouTubean ya, hal-hal yang memang receh, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak ada ilmunya, itu yang sangat laris di dunia YouTube. Coba perhatikan yang rata-rata video-video yang trending adalah video-video tentang prank, tentang lagu-lagu yang viral gitu kan. Ya kebanyakan diantaranya adalah video-video itu adalah memang video-video yang memang tidak syarat dengan ilmu. Tapi misalnya kalau ada video belajar tajwid Al-Quran, atau misalnya video tentang keilmuan, misalnya bagaimana ilmu kedokteran atau sejarah Islam, atau ya jarang sekali yang menjadi trending, atau viewernya cenderung sedikit. Jadi peminat video-video yang memang bermanfaat, yang menyajikan ilmu-ilmu bermanfaat, menyajikan ilmu pengetahuan, menyajikan wawasan yang luas, itu cenderung tidak laris gitu. Ya memang itulah fenomena kita. Jadi seperti saya juga di dunia per-YouTubean, kenapa kok saya menyajikan misalnya kalau testimoni salawat yang masalah rezeki aja dibahas. Ya iya, memang faktanya adalah karena tentang rezeki adalah sesuatu hal yang memang itu yang paling disukai oleh penonton, oleh teman-teman. Kalau saya misalnya menyajikan video tentang berkat salawat penyakit jadi sembuh, ada sih penontonnya, ada. Cuma tidak sebanyak apabila saya membuat video tentang hal rezeki, utang piutang, lunas, tidak sebanyak itu, begitu. Jadi ya kebanyakan kita memang para pelaku pembuat konten harus menyajikan sesuatu hal yang memang diminati oleh penonton kita. Tetapi yang perlu diingat, boleh-boleh saja, sah-sah saja saya mengikuti selera penonton, mengikuti selera pemirsa, tapi kan masih dalam batasan-batasan, masih dalam kesopanan, tidak melanggar moral, tidak melanggar asusila begitu. Oke teman-teman, begitu saja respon saya terhadap video ini. Semoga kita ini dirahmati oleh Allah SWT selalu, dan kita dipermudah untuk senantiasa memperbanyak salawat setiap harinya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Semoga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita untuk tetap bersalawat. Saya tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.